Irak salah satu tim yang baik ya, baik secara individu maupun secara tim, dan tapi kita sudah melakukan pemantauan ke Irak sendiri dan kita kondisi sudah melakukan komunikasi untuk apa yang akan kita lakukan. Suasana panas dan gembira menyambut kedatangan timnas senior Indonesia di Irak untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong tiba dengan semangat tinggi, siap memberikan pertunjukan terbaik mereka di lapangan. Pertandingan kualifikasi melawan tuan rumah Irak dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2023 di Stadion Internasional Baghdad. Ini adalah ujian besar bagi timnas Indonesia yang berharap untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong terlihat percaya diri dan yakin dengan persiapan timnya. Dengan latihan intensif dan pemahaman taktikal yang mendalam, para pemain dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan di lapangan hijau. Pertemuan ini menjadi fokus perhatian banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang telah lama menantikan momen kebangkitan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia dikenal dengan semangat juangnya dan kali ini mereka berharap bisa memberikan kebanggaan bagi negara. Pemain-pemain timnas Indonesia menunjukkan rasa antusiasme yang besar dalam acara sambutan di Irak. Mereka menerima sambutan hangat dari para penggemar yang berharap bisa menyaksikan pertunjukan mengesankan dari tim asal Indonesia tersebut. Sementara itu, para pemain menunjukkan rasa hormat terhadap tuan rumah Irak. Mereka tahu bahwa pertandingan ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang diplomasi olahraga dan persahabatan antar negara. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia selalu menjadi momen penting bagi setiap tim nasional. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemajuan dan kemampuan mereka di panggung internasional. Shin Tae-yong yang memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pelatih diharapkan dapat membimbing timnya menuju kemenangan. Pertandingan melawan Irak diprediksi akan menjadi laga yang ketat dan penuh gairah. Kedua tim memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi yang mampu menciptakan momen-momen berharga di atas lapangan. Maka para penggemar di Indonesia dan Irak dapat bersiap-siap untuk menyaksikan pertarungan sengit demi meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga menjadi ajang evaluasi bagi timnas senior Indonesia. Hasil dari pertandingan ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana persiapan dan perkembangan tim, serta memberikan arah untuk perbaikan ke depannya. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari rakyat Indonesia, timnas senior Indonesia bersiap untuk memberikan pertunjukan yang tak terlupakan di lapangan Stadion Internasional Baghdad. Semua mata tertuju pada mereka dan harapan besar mengiringi langkah mereka menuju Piala Dunia 2026. Kembali dipanggil ke timnas Indonesia hingga ada nama-nama pemain baru dari Liga 1 yang direkomendasikan. Berikut ini prediksi starting line-up pemain-pemain keturunan yang berpotensi membawa timnas Indonesia mampu lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa, yang diharapkan bisa membawa tim nasional Indonesia maju ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini beberapa prediksi starting line-up pemain keturunan yang berpotensi bergabung dengan skuad Garuda. Penjaga gawang, Martin Paes, yang kini berkarir di FC Dallas, punya darah keturunan Indonesia dari neneknya. Paes mampu menunjukkan performa yang mengesankan di MLS, termasuk menghadapi Lionel Messi di Piala Liga Amerika Serikat. Pertahanan, Nathan Chaon dan Elkan Bagot yang saat ini berkarir di Inggris, bakal memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Rian Flamingo juga dikabarkan menjadi target naturalisasi sebagai pemain keturunan yang dapat bergabung dalam skuad timnas Indonesia. Gelandang, trio gelandang yang diprediksi bakal ditempati oleh Mark Locke, Sandy Walsh, dan Tom Hai. Locke dan Walsh akan mengisi posisi sebagai gelandang bertahan. Tom Hai memiliki hasrat untuk membela skuad Garuda karena darah keturunan Indonesia dari kakeknya asal Sulawesi Utara. Penyerang, untuk sektor lini serang, Rafael Strike diramalkan akan tetap menjadi andalan Shin Tae-yong sebagai penyerang muda yang kian menunjukkan performa yang kemampuannya sudah tidak diragukan. Kemudian ada Milian Manhoef dan Ilyas Alhaf menjadi pemain yang diharapkan dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia. Manhoef dan Alhaf, jika berhasil dinaturalisasi, mereka akan menjadi penyerang yang dinantikan karena memiliki catatan bagus di Liga Belanda dan menjadi andalan tim nasional Belanda junior.
Pemilihan pemain-pemain dengan keahlian khusus ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di turnamen internasional. Tentu saja, masih banyak pemain potensial lain yang mungkin bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia ke depannya. Skuad Garuda berada di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, bersaing dengan negara unggulan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia memiliki peringkat FIFA terendah dibandingkan lawan mereka. Pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, optimis bahwa skuad Garuda dapat menghadapi kekuatan lawan yang tangguh. Arya Sinulinga juga mengkonfirmasi, ada perubahan pada pemain lokal yang kemungkinan akan dicoret Shin Tae-yong. Tentunya ada, dan pertandingan melawan Brunei ini tentunya menjadi alat tolak ukur kemampuannya pemain. Kalau netizen minta beberapa pemain dicoret ya itu wajar, tapi semua tetap pelatih STY yang menentukan. Tapi pasti ada yang dicoret, cuma kita belum mengetahui siapa-siapa saja yang akan dicoret, jelas Arya. Dengan menambah beberapa pemain keturunan, tentunya ada yang kita coret, bahkan ada pemain yang kemarin tidak dipanggil ke timnas berpotensi untuk saat ini dipanggil. Tentunya itu bisa saja terjadi karena STY juga sudah mengantongi data-data para pemain timnas kita. Jelas Arya Sinulinga saat dikonfirmasi. Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa pemanggilan para pemain ini sudah mendapat dukungan dari Pak Ketum Erick Thohir, yang akan dilakukan secepatnya mengetahui kebutuhan timnas Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara besar sepak bolanya. Apakah skuad impian ini akan bisa mewujudkan harapan besar timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Pendapat dan harapan Anda sangat dinantikan. Sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Contoh nih ya, lawan Brunei, ada beritanya. Siapa Shein Batinama atau siapalah pemain Indonesia, main bagus lawan Brunei. Nah memang harus sih dong main lawan Brunei harus bagus. Kalau nggak bagus lawan Brunei, mau lawan siapa lagi yang lebih rendah gitu loh. Berita kedua, kontroversi Bung Toel, pemain naturalisasi vs pemain lokal. Bung Toel sebut Sandy Walsh bermain gemilang karena lawannya cuma Brunei Darussalam. Kontroversi baru-baru ini kembali mengguncang dunia sepak bola tanah air. Terkenal pembawa berita sepak bola, Bung Toel, kembali membuat heboh netizen dengan komentarnya mengenai pemain naturalisasi vs pemain lokal yang memperkuat timnas Indonesia. Banyak netizen yang meminta Bung Toel untuk tidak membanding-bandingkan keduanya. Diketahui, timnas Indonesia diperkuat oleh pemain naturalisasi yang berpengalaman di Eropa. Hal ini tentunya menjadi langkah maju untuk kemajuan timnas Indonesia dan amunisi besar bagi skuad Garuda dalam mewujudkan impian mereka untuk masuk Piala Dunia 2026. Di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah mencatatkan peningkatan signifikan. Timnas Indonesia berhasil lolos di kualifikasi Piala Asia dan kemudian menyongsong untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir telah menciptakan pita biru untuk timnas Indonesia yang diperkirakan akan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam upaya menuju target tersebut, pelatih Shin Tae-yong meminta beberapa pemain naturalisasi seperti Elkan Bagnot, Sandy Walsh, Shein Batinama, dan lain-lain untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Namun, sorotan pembicaraan Bung Toel terhadap penampilan para pemain naturalisasi menjadi perdebatan. Menurut Bung Toel, penampilan gemilang para pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Shein Batinama, dan lainnya saat melawan Brunei Darussalam adalah bukan berita yang pantas dibanggakan.